Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek basis data lanjut kami, yaitu tentang transaksi Siakadu Unila. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Aliana Yula Syafika, terus ada Ananda Famuzna atau saya sendiri di sini, terus ada Chandra Zahira, kemudian yang terakhir ada Putri Naya Ramadhani. Nah, jadi latar belakang proyek kami itu pada digitalisasi ini itu menuntut institusi pendidikan mengimplementasikan Siakadu untuk mengelola data yang terintegrasi mahasiswa, dosen, dan juga nilai, sehingga menjamin efisiensi dan akurasi penuh dari KRS hingga nilai akhir. Nah, proyek ini berfokus pada peran yang krusial basis data, di mana mendatang CDM dan PDM untuk mengatasi relasi data yang kompleks. Implementasi SQL wajib menyetrakan indeks dan constraint untuk performa sistem yang optimal. Kemudian proyek ini divalidasi dengan pengujian realistis menggunakan 40 data uji mahasiswa untuk memverifikasi fungsionalitas dan struktur sistem sesuai kebutuhan. Nah, jadi selanjutnya adalah tujuan proyek. Nah, tujuan proyek kami itu adalah untuk merancang database Siakadu yang efisien dengan menerapkan CDM dan PDM sebagai acuan teknis gitu. Nah, jadi implementasi SQL-nya ini wajib menyertakan indeks untuk performa optimal dan mengembangkan fungsi SQL seperti terhitung nilai dan validasi data ya, untuk otomatisasi penuh pada proses akademik nanti. Nah, proyek ini ditutup dengan pengujian fungsionalitas menggunakan 40 data mahasiswa demi memastikan seluruh struktur data fungsi berjalan sesuai kebutuhan. Nah, jadi pada proyek kami ini menggunakan database di mana terdapat 18 tabel utama yang di mana menyusun database Siakadu pada proyek kami kali ini. Yang pertama terbagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama terdapat identitas dan pengguna, di mana isinya ada user, mahasiswa, dan dosen. Terus ada struktur kelembagaan, di mana di sini ada fakultas, jurusan, prodi, mata kuliah. Terus yang ketiga terdapat penjadwalan dan lokasi, yaitu tabel gedung, ruangan, jadwal kuliah, jadwal harian, dan pengajar. Dan yang terakhir adalah bagian transaksi akademik, di mana di sini ada 6 tabel, yaitu KRS atau kartu rancangan studi, terus ada nilai, ada KHS, ada transkrip, konsultasi, dan juga pembayaran UKT. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi kemudian terdapat CDM yang dimana CDM atau konseptual data model ini gambaran bagaimana data saling berhubungan. Jadi di sini terdapat entitas utama yaitu user, dosen, mahasiswa, fakultas, jurusan prodi, gedung, ruangan, jadwal harian, pengajar, mata kuliah, jadwal kuliah, nilai KRS, KHS, transkrip, dan konsultasi. Nah, di sini untuk hubungan antar entitasnya terdapat user ke mahasiswa atau user ke dosen, kemudian fakultas ke jurusan dan jurusan ke prodi, kemudian prodi ke mahasiswa, lalu dosen memiliki relasi ke pengajar dan mata kuliah, kemudian mata kuliah memiliki relasi ke nilai, KHS, dan transkrip, kemudian gedung terdapat relasi ke ruangan dan jadwal, kemudian mahasiswa memiliki relasi KRS dan KRS memiliki relasi ke jadwal kuliah. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagian physical data model atau PDM.
Nah, jadi di sini terdapat physical data model dari sistem kami, yaitu sistem Siakadu, yang mana di sini terdapat user, dosen, mahasiswa, fakultas, dan entitas lain. Yang dimana PDM ini merepresentasikan struktur database untuk sistem informasi akademik mahasiswa, yang dimana yang berpusat kepada hubungan antara data pengguna, struktur organisasi, dan proses perkuliahan, yang dimana inti dari sistem ini itu mencakup entitas yang tadi sudah saya sebutkan, yang dimana proses belajar mengajar diatur oleh tabel mata kuliah yang kemudian dijadwalkan dalam jadwal kuliah bersama detail jadwal harian dan lokasi di ruangan serta gedung. Lalu aspek administrasi akademik mahasiswa dikelola oleh KRS untuk mata kuliah yang diambil. Lalu nilai untuk hasil individual, KHS itu untuk rekap semester, dan transkrip untuk catatan IPK, dan seluruh entitas yang ada di entitas ini saling terhubung melalui foreign key untuk memastikan integritas data, seperti menghubungkan mahasiswa ke KRS dan KRS ke mata kuliah. Dan lalu setiap aktivitas tersebut dapat terlacak secara sistematis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya untuk query database. Di sini ada 18 tabel yang dimana query pertama nilai, yang dimana terdapat create tabel nilai untuk membuat tabel nilai. Lalu di nilai ini memiliki atribut ID nilai sebagai primary key, lalu ID KRS, lalu ada ID mata kuliah, ada nilai angka dan nilai huruf. Nah, selanjutnya ada query untuk tabel KHS, yang dimana ini menggunakan ID KHS sebagai primary key, lalu ada ID mahasiswa, lalu ada ID mata kuliah, nilai huruf, nilai angka, semester, dan tahun akademik. Selanjutnya ada untuk create tabel transkrip, yang dimana ada ID transkrip sebagai primary key-nya, ID mahasiswa, reference-nya by tabel mahasiswa ya. Nah, di sini ada IPK, numerik, total SKS, dan tanggal dibuat. Nah, selanjutnya ada tabel dosen, yang dimana primary key-nya adalah ID dosen, lalu ada NIPN ini sebagai unique identifier-nya, terus ada nama dosen, gelar, dan ID user. Nah, di sini memiliki atau forensinya ke ID user ya. Lalu selanjutnya ada create tabel mahasiswa, ada ID mahasiswa, ada NIM, ID mahasiswa sebagai primary key, NIM sebagai unique identifier-nya, lalu nama mahasiswa, ID user, ID prodi dan jurusan, karena ini terhubung atau forensi ke user, prodi, dan jurusan. Lalu ada angkatan, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor HP, dan email. Lalu selanjutnya ada create tabel mata kuliah, yang dimana primary key-nya adalah mata kuliah dengan uniknya itu kode MK, lalu ada nama mata kuliah, SKS, semester, dan ini reference ke prodi atau forensik ke prodi. Selanjutnya ada query table untuk user, yang dimana user ini ada dosen, admin, dan mahasiswa. Ada 3 role ya. Nah, di sini ada primary key-nya adalah ID user, lalu unique-nya username, lalu ada password, dan perannya. Nah, di sini terbagi menjadi 3 role, yaitu mahasiswa, dosen, admin yang memiliki dashboard masing-masing atau use case-nya masing-masing. Lalu setelah itu ada create table fakultas. Nah, di sini ada primary key-nya ID fakultas, lalu ada nama fakultas untuk nama fakultasnya. Selanjutnya ada create table membuat tabel jurusan, yang dimana primary key-nya ID jurusan, lalu ada nama jurusan, dan ini forensik atau reference ke fakultas. Jadi jurusan ini ada di bawah fakultas. Selanjutnya ada table untuk prodi. Di sini ID prodi sebagai primary key, dan ini nama prodi dan reference ke ID jurusan. Jadi urutannya fakultas, jurusan, dan prodi. Selanjutnya ada gedung, yang di sini ada ID gedung sebagai primary key dan nama gedung. Selanjutnya ada create table ruangan. Di sini untuk membuat tabel ruangan, yang dimana primary key-nya ID ruangan, lalu ada nama ruangan, ID gedung, reference ke gedung dari ruangan ini. Jadi gedung itu memiliki ruangan atau ruangan dinaungi oleh gedung. Selanjutnya ada kapasitas dan jenis ruangannya.
Nah, selanjutnya ada untuk tabel jadwal kuliah. Di sini ada primary key-nya ID jadwal, ada tahun akademik, semester, ID mata kuliah, reference ya. Jadi di setiap jadwal itu punya mata kuliah masing-masing. Lalu dalam kelas. Selanjutnya ada tabel untuk jadwal harian, membuat jadwal harian. Di sini ada ID jadwal sebagai primary key atau jadi ID jadwal harian. Selanjutnya ada reference ke ID jadwalnya atau jadwal underscore kuliah. Lalu ada hari, jam mulai, jam selesai, dan ID ruangan, reference ke ruangannya. Selanjutnya, untuk tabel pengajar yang dimana ini ada primary key sebagai ID pengajar, lalu ini reference ke dua tabel yaitu tabel jadwal dan tabel dosen atau foreign key atau terhubung ke jadwal dan tabel dosen. Selanjutnya ada create tabel KRS, membuat tabel KRS yang dimana ada primary key-nya ID KRS, lalu ini foreign atau terhubung atau reference ke tabel mahasiswa dan dosen. Lalu ada tahun akademik, ada semester, ada status validasi yang dimana ada 3 nih. Ada belum disetujui, tervalidasi, dan ditolak. Nah, defaultnya itu belum disetujui. Namun ketika dosen sudah memvalidasi, maka akan berubah menjadi validasi. Ada keterangan atau deskripsi dari status validasi tersebut. Apakah ditolak atau diterima, nanti ada deskripsi dari dosennya. Selanjutnya, ada tabel konsultasi. Nah, di sini membuat tabel konsultasi untuk bimbingan ya dengan dosen PA. Nah, di sini ada primary key-nya ID konsultasi, ini for range atau reference ke tabel mahasiswa dan dosen. Jadi nanti ada tampilannya mahasiswanya NPM sekian-sekian dan dosennya dengan NIPN sekian-sekian. Selanjutnya ada tanggal konsultasinya, itu timestamp default. Jadi ketika dia tidak perlu inputkan, jadi langsung real time gitu. Selanjutnya ada atribut topik, ada catatan dosen dan status konsultasinya, ada menunggu, disetujui, selesai, dan ditolak. Namun defaultnya menunggu. Tapi ketika dosen sudah menyetujui, maka dia akan berubah menjadi disetujui. Ataupun sudah selesai konsultasi akan selesai untuk statusnya. Yang terakhir ada pembayaran UKT. Nah, di sini untuk primary key-nya itu ada ID pembayaran UKT. Nah, di sini ada ID mahasiswa, ada tahun akademik, ada semester, tanggal bayar, jumlah bayar, dan status pembayaran. Di sini ada constraint pembayaran UKT dengan primary key-nya ID pembayaran UKT. Lalu ada pembayaran UKT status cek. Di sini untuk cek status pembayarannya. Lalu ada unit pembayaran UKT semester. Ini ada ID mahasiswa, tahun akademik, dan semester. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian data user yang dimana di sini sudah diinputkan data user yang bisa dilihat di tabel ini ada 16. Nah, di sini ada ID user, username, password, dan juga peran yang sudah yang bisa dilihat pada gambar. Next. Nah, selanjutnya di sini ada untuk menampilkan data gedung yang dimana di sini kita menginputkan query yaitu select from gedung yang mana dia akan tertampil ID gedung dan juga nama gedung. Selanjutnya di sini ada data isi ruangan yang dimana query-nya tuh select from ruangan yang dapat tertampil ID ruangan, nama ruangan, ID gedung, kapasitas, dan juga jenis ruangan. Selanjutnya ada data isi dosen yang dimana kita menggunakan query select from dosen yang dapat tertampil ID dosen, NIPN, nama dosen, gelar, dan juga ID user. Selanjutnya ada data isi mahasiswa yang dimana di sini itu sudah diinputkan totalnya itu 40 mahasiswa yang sudah diinputkan. Selanjutnya ada data isi mata kuliah yang dimana query yang harus diisi itu ada select from mata kuliah yang dapat tertampil ID mata kuliah, kode MK, nama mata kuliah, SKS, semester, dan juga ID prodi. Lalu ada data isi jadwal kuliah yang dimana query-nya itu select from jadwal kuliah, ada ID jadwal, tahun akademik, semester, ID mata kuliah, dan juga nama kelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian terdapat
data isi mata kuliah yang dimana ini menggunakan query select all from mata kuliah yang akan menampilkan daftar mata kuliah yang tersedia di dalam sistem, yaitu ID mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, dan ID prodi. Next. Kemudian di sini terdapat data jadwal harian yang dimana menggunakan query select all from jadwal harian yang akan menampilkan ID jadwal harian, ID jadwal hari, jam mulai, jam selesai, dan ID ruangan. Kemudian terdapat data isi KRS yang dimana menggunakan query select all from KRS. Kemudian data isi KHS yang dimana menggunakan query select all from KHS yang akan menampilkan ID KHS, ID mahasiswa, ID mata kuliah, nilai huruf, nilai angka, semester, dan tahun akademik. Next. Kemudian terdapat data transkrip yang menggunakan query data select of transkrip yang dimana ini akan menampilkan ID transkrip, ID mahasiswa, IPK, total SKS, dan tanggal dibuat. Kemudian ini terdapat melihat transkrip nilai mahasiswa yang dimana menampilkan kode MK, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, nilai huruf, dan nilai angka. Nah, di sini terdapat hasil dari data konsultasi, yaitu ID 1 konsultasi yang dimana terdapat ID mahasiswa, ID dosen, tanggal konsultasi, topik, catatan dosen, dan status konsultasi. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kita akan mendemonstrasikan di database yang sudah saya buat, yaitu di Postgre. Nah, di sini untuk menampilkan, saya memilih ID mahasiswa 1 nih. Di sini dengan query select dengan kolom-kolom yang akan ditampilkan from tabel KRS memiliki di sini kita pakai left join ya. Nah, setelah itu di sini akan muncul nih kolom-kolom yang sudah diselect dan akan join. Di sini ada NAM, nama, kode MK, nama mata kuliah, SKS, semester, tahun akademik, semester, dan status validasi dan keterangan. Selanjutnya untuk yang kedua, ini ada untuk menampilkan KHS atau hasil studinya ya. Dengan kodenya itu select kolom yang mau kita lihat from KHS dan memakai join agar dia dapat menyentuh tabelnya. Nah, di sini where name-nya itu 001 ya, order by semester dan kode MK-nya. Di sini langsung muncul dengan KHS di NPM 01 ini dengan nilai seperti yang ditampilkan. Nah, selanjutnya ini ada indexing, di mana fungsi indexing itu untuk mempercepat pencarian ya. Bisa dilihat nanti saat tadi kita menjalankan Postgre-nya itu terdapat waktu yang dilakukan oleh Postgre untuk mencari hasil query tersebut. Nah, dengan indexing ini kita dapat mempercepat pencarian agar mempermudah pencarian di Postgre-nya. Nah, selanjutnya adalah penjelasan bagian trigger ya. Nah, jadi sebenarnya trigger ini adalah perintah otomatis yang berjalan ketika data itu berubah ya, kayak next. Nah, di sini ada trigger konversi nilai. Nah, jadi trigger konversi nilai ini tuh dijalankan before, insert, or update pada tabel nilai. Setiap baris ini dimasukkan untuk akan diubah otomatis memanggil fungsi konversi nilai ya. Next. Nah, terus terdapat konversi nilai KHS di mana trigger konversi nilai KHS ini fungsinya sama, yaitu untuk memanggil konversi nilai untuk mengonversi nilai angka menjadi nilai huruf secara otomatis agar data KHS itu tetap seragam dan akurat gitu ya. Next.
Nah, selanjutnya terdapat update transkrip. Nah, jadi trigger update transkrip ini memanggil fungsi update transkrip, di mana dia berfungsi untuk menghitung ulang IPK dan total SKS, lalu memperbarui data pada tabel transkrip agar datanya selalu sesuai dengan perubahan terbaru pada KHS tersebut. Next. Oh baik, di sini untuk MVKHS, nah di sini bertujuan untuk membuat materialized view atau tabel virtual fisik nih yang bernama KHS mahasiswa. Nah, view ini tuh menggabungkan data dari berbagai tabel untuk menyajikan laporan kartu hasil studi atau KHS mahasiswa yang lengkap, mencakup data diri, mata kuliah yang diambil, nilai serta status validasi rencana studinya. Nah, MV ini tuh untuk menyimpan hasil query secara fisik atau seperti tabel catch ya untuk membuat performa pembacaan data jauh lebih cepat, terutama untuk laporan yang berat. Baik, selanjutnya di sini terdapat MV untuk transkrip yang dimana query ini tuh bertujuan untuk membuat rekapitulasi atau transkrip nilai atau ringkasan IPK-nya. Nah, di sini kita membuat materialized view yang menghitung total SKS dan IPK atau indeks prestasi kumulatif untuk setiap mahasiswa. Nah, view ini tuh merangkum seluruh riwayat nilai mahasiswa menjadi satu baris per mahasiswanya. Nah, fungsi ini tuh menjumlahkan seluruh SKS dari mata kuliah yang pernah diambil oleh mahasiswa tersebut yang ada di tabel KHS. Di sini ada fungsi sum ya, atau menjumlahkan total SKS-nya. Seperti itu. Dan ini juga ada sum SKS numerik, yaitu IPK tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu adalah bagian function ya. Mungkin kita langsung aja ke kodenya. Next. Nah, jadi di sini ada konversi nilai, di mana konversi nilai ini tuh bertugas untuk konversi nilai ini tuh bertugas untuk mengkonversi nilai secara otomatis. Jadi ketika nilainya tuh diisi huruf, maka lihat di sini ada A, A min, ada B plus, ada B, B min gitu. Nah, jadi kalau diisi nilai huruf, maka fungsi ini akan mengisi nilai tersebut menjadi angka yang setara gitu ya. Misalnya kayak 4, 3,75, 3,550 gitu. Nah, sebaliknya ketika diisi nilai angka, fungsinya ini akan menentukan nilai huruf yang sesuai dengan rentan skor tersebut gitu. Kalau A berapa, kalau B berapa gitu. Nah, jadi tujuan dari function konversi nilai ini tuh adalah untuk memastikan bahwa kedua jenis nilai tersebut, nilai berbentuk huruf dan berbentuk angka tersebut, itu konsisten dan tidak ada data yang kosong atau tidak sesuai. Next. Nah, selanjutnya di sini terdapat update transkrip ya, di mana function update transkrip ini itu untuk menghitung ulang dan memperbarui IPK secara total SKS setiap mahasiswa. Jadi setiap kali ada perubahan pada nilai KHS, dia akan memperbarui IPK serta total SKS-nya. Nah, function ini akan mengambil data terbaru dari tabel KHS dan mata kuliah, sehingga nantinya transkripnya itu akan selalu akurat dan selalu terbarui ya. Next. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari proyek kami ini adalah sistem cloning Siakadu ini dapat dijalankan dengan cepat karena terdapat indexing. Tadi kan ada indexing, terus ada indexing dalam sistem ini gitu. Dan pada proses bisnisnya seperti KHS dan transkrip itu sudah otomatis ya karena terdapat trigger dan function. Dan juga tadi ada MV tadi ya.
Oke, mungkin cukup sekian penjelasan proyek akhir dari mata kuliah BDL dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.